saya ucapkan selamat kepada pendengar setia acara Through the Bible, karena kita sudah hampir menyelesaikan apa yang kita komitkan, yaitu membahas Alkitab dari Injil Matius sampai Kitab Wahyu, satu hari satu pasal. Dan Anda tetap bersama dengan saya, Dr. Suhento Liao dan istri Liu Lilin. Kita hari ini sampai di 2 Timotius pasal yang keempat. Nah, kita akan menyelesaikan surat Rasul Paulus kepada Timotius. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami naikkan syukur kepadamu. Karena pimpinan-Mu kami dapat mempelajari firman-Mu tiap-tiap hari. Dan mohon berkat-Mu Tuhan, biarlah kami dapat menyelesaikannya dengan baik. Dan kami sungguh makin bertambah pengertian akan Engkau yang benar, yang sesuai dengan apa yang Kau nyatakan dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa, pimpinan kami terus, berkati radio ini yang menyiarkan kebenaran-Mu Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, silakan Lilin akan membacakan dari ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Silakan. Demikian bunyi firman Tuhan, ayat 1. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Titikus telah kukirim ke Efesus. Jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas, di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Alexander, tukang tembaga itu, telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku, semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginyalah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Salam kepada Priska dan Aquila dan kepada keluarga Onesiforus. Erastus tinggal di Korintus dan
Trofimus kutinggalkan dalam keadaan sakit di Miletus. Berusahalah kemari sebelum musim dingin. Salam dari Ebulus dan Pudes dan Linus dan Claudia dan dari semua saudara. Tuhan menyertai rohmu, kasih karunia-Nya menyertai kamu. Iya. Oke. Jemaat yang pendengar sekalian yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat ya, ini surat Timotius, surat Rasul Paulus kepada Timotius yang kedua, yang terakhir ya. Yang diduga ini ditulis yang memang paling akhir dari surat Paulus, dari semua surat Paulus. Ditulis dari Roma di dalam penjara. Pasal 1, Rasul Paulus sudah mengatakan bahwa Timotius perlu pegang semua yang telah diajarkan. Dan dia perlu kuat ya, di dalam Allah. Kemudian di pasal yang kedua, Rasul Paulus mengajak Timotius bahwa untuk memahami, menderita bersama-sama sebagai prajurit Tuhan. Ya, karena sangat penting bagi anak-anak Tuhan untuk memahami bahwa kita bukan berasal dari dunia ini sejak kita diselamatkan, tetapi kita adalah warga kerajaan sorga. Dan di pasal 2, Rasul Paulus berkata kepada Timotius bahwa dia perlu memahami pokok-pokok dasar iman. Ini ajaran pokok. Dan Rasul Paulus mau supaya Timotius memahami, mengimprove dirinya, supaya dia menjadi alat Tuhan yang efektif, supaya menjadi perabot rumah yang dipakai di tempat yang mulia. Dan Rasul Paulus juga berkata kepada Timotius bahwa dia harus bisa memilah-milah firman Tuhan dengan benar. Dan di pasal 3, Rasul Paulus mengingatkan dia akan orang-orang yang disinyalir yang akan muncul di kemudian hari. Apakah itu akan muncul secepatnya sesudah Rasul Paulus pergi, atau bahkan sampai sekarang ini makin kelihatan, yaitu orang-orang durhaka yang perbuatan mereka sungguh bertentangan dengan kebenaran, dan terutama orang yang secara lahiriah menjalankan ibadah, tetapi yang pada hakikatnya memungkiri kekuatannya, yang tidak memahami arti ibadah yang sesungguhnya, jadi hanya beribadah secara lahiriah saja. Rasul Paulus menasihati Timotius untuk jauhi mereka, katanya. Jangan menjadi sahabat dekat dengan mereka. Ya tentu tegur sapa saja tidak jadi soal, tapi janganlah jadi sahabat dekat. Kemudian di pasal 3 juga dia berbicara tentang menderita aniaya. Orang yang beribadah dengan sungguh kepada Tuhan akan mengalami penderitaan, penganiayaan. Dan juga dia berbicara dengan sangat tegas tentang tulisan-tulisan yang diilhamkan Allah. Tulisan-tulisan yang di-inspired, ya, yang diilhamkan Allah, yaitu Perjanjian Lama dan surat-surat yang dibuat oleh rasul-rasul. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sekarang kita ada di pasal yang keempat. Ya. Sekarang kita di pasal yang keempat, di mana di pasal yang keempat ini Rasul Paulus berpesan kepada Timotius. Ini pesan yang terakhir ya. Ini disebut, ini pasal 4 ini adalah lagu angsa katanya, swan song ya. Di mana Alkisah kalau angsa mau meninggal itu bernyanyi dulu katanya. Jadi kalau angsa bernyanyi itu sudah mau mati gitu. Oleh sebab itu pasal 4 dari 2 Timotius ini seringkali disebut ini lagu angsanya Rasul Paulus, dan berisikan pesan yang sangat keras, di mana di pasal 4 ini dikatakan di hadapan Allah, Kristus Yesus yang akan menghakimi orang hidup dan yang mati ya. Jadi baik yang hidup maupun yang mati ya, di hadapan Allah dan Kristus Yesus,
yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu. Ya, dengan sungguh-sungguh. Ini bukan pesan asal pesan, ya, tetapi ini pesan dengan sungguh-sungguh katanya di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu, ya, demi penyataannya, demi ini pewahyuannya, demi penyataannya dan demi kerajaannya, ya. Demi kerajaannya, ya, bayangkan ya, sudah demi ini ya, dalam di hadapan Allah, di hadapan Kristus Yesus, ya, yang menghakimi orang mati dan orang hidup, ya. Nah, aku berpesan dengan sungguh-sungguh katanya, sudah demi, ya, sudah di hadapan Allah Bapa, hadapan Yesus Kristus, berpesan sungguh-sungguh, ya, berpesan sungguh-sungguhnya itu demi penyataannya, demi kerajaannya. Jadi betapa seriusnya pesan ini disampaikan kepada Timotius sebenarnya. Lalu apa isi pesannya? Nah, kita lihat ya, isi pesannya itu apa katanya? Ini, beritakanlah firman, ya, beritakanlah firman. Wow, ya, jadi kalau kita juga melihat surat Timotius ini sebagai suatu nasihat bagi kita, bukan hanya bagi Timotius saja, maka kita juga menganggap serius akan pesan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius ini, yang kita lihat sebagai satu pesan juga bagi kita, yaitu bahwa kita harus memberitakan Injil, memberitakan firman, ya. Beritakanlah firman, ya, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau memberitakan firman pada waktu baik saja, pada waktu tidak baik kita diam, itu sih gampang saja, ya. Tetapi kalau memberitakan firman, baik atau tidak baik waktunya, nah ini yang berat, ini kelihatannya. Beratnya itu adalah pada waktu tidak baik itu. Bagaimanakah di waktu yang tidak begitu baik, saya harus memberitakan firman juga. Tetapi sekali lagi, ini adalah perintah Tuhan. Ini adalah perintah Tuhan yang disampaikan melalui Rasul Paulus kepada Timotius dan juga kepada kita. Kalau disampaikan hanya kepada Timotius saja, itu disampaikan secara lisan. Tapi sengaja disampaikan secara tertulis dan diilhami oleh Allah, maka kita tahu ini adalah untuk kita juga. Ya, ini adalah satu pesan untuk kita. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau kita lihat di surat Petrus, ya, surat Petrus, nah, di surat Petrus pasal yang ketiga, ya, kalau pendengar dengar ini, ya, di depan Anda ada Alkitab, coba buka di 1 Petrus pasal 3. 1 Petrus pasal 3, di situ ada dikatakan ayat 15, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Rasul Petrus sama seperti Rasul Paulus juga mau supaya orang Kristen, orang percaya siap sedia dalam segala waktu memberi pertanggungan jawab kepada orang yang meminta pertanggungan jawab dari kita tentang pengharapan kita, tentang apa yang kita percaya. Nah, kita dapat menjawab mereka. Itu maksudnya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, beritakanlah firman, siap sedialah. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, siap sedialah, ya. Dia siap sedialah pada segala waktu memberi pertanggungan jawab. Nah, apakah Anda orang Kristen yang sudah bertahun-tahun? Mengertikah Anda akan kebenaran?
Kalau tidak mengerti kebenaran, bagaimana bisa memberikan pertanggungan jawaban tentang apa yang kamu percayai? Siap sedia dalam segala waktu, bagaimana bisa? Itulah sebabnya saya mendorong orang Kristen untuk belajar dan belajar. Biarlah belajar firman Tuhan, menjadi orang Kristen yang penuh pengertian, bukan menjadi orang Kristen yang ikut-ikutan, yang KTP ya. Bukan, tetapi menjadi orang Kristen yang serius, yang sungguh, sehingga Anda dapat memberi pertanggungan jawaban terhadap apa yang kamu percaya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Bahkan kita perlu bersaksi ya sesama orang Kristen. Mengapa? Ya karena ini orang Kristen beraneka ragam. Apa yang dipercayai, tiap-tiap gereja percaya kepada hal yang mungkin berbeda. Nah, untuk itu pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, ketika Anda ditanya tentang apa yang kamu percaya, Anda harus dapat memberi pertanggungan jawaban atas pengharapanmu, atas semua keyakinanmu. Bisakah Anda memberi pertanggungan jawaban tentang apa yang kamu percaya? Atau orang tanya kepadamu, malah kamu marah karena tidak bisa jawab, jadi marah gitu. Oh, banyak yang demikian. Banyak orang Kristen itu hidupnya ngaco ya. Banyak orang Kristen yang merasa ini di zona aman ya. Dia tidak diusik dan tidak ada orang bertanya kepadanya ini itu. Jadi ya bahkan ya sepertinya mereka itu menguasai wilayah ya. Saya dapat laporan dari mahasiswa dan alumni dari GITS ya, Grafe International Theological Seminary. Saya mendapat laporan bahwa mereka pergi menginjil ke satu daerah, mereka dimarahin oleh pendeta di sana. Loh, saya kenapa? Oh, katanya enggak boleh masuk situ, itu wilayah mereka. Loh. Sejak kapan itu siapa yang bagi wilayahnya? Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, biasanya yang jadi marah itu karena tidak dapat memberi pertanggungan jawaban atas apa yang mereka percaya. Nah, kita harus menjadi orang Kristen yang berpengertian, yang dapat memberi pertanggungan jawaban terhadap apa yang kita percaya. Berarti artinya dengan argumentasi. Kita harus dapat berargumentasi, menyampaikan. Nah, Rasul Petrus ingatkan itu. Harus apa katanya? Dengan hormat, dengan lemah lembut katanya ya. Dengan lemah lembut, dengan hormat katanya ya. Nah, ini dengan hati nurani yang murni ya. Dengan hati nurani yang murni. Semuanya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Jadi kita harus dapat memberikan pertanggungan jawaban. Bukan dengan marah-marah. Dengan hati nurani yang murni. Dengan lemah lembut ya. Dengan argumentasi. Bukan mau marah orang gitu ya. Bukan mau ngamuk gitu. Tetapi dengan hati nurani yang murni. Dan juga tidak benci orang. Ya, kita tidak perlu benci orang ya. Kita memberi pertanggungan jawaban apa yang kita diminta pertanggungan. Oh, saya percaya ini. Nah, bisa memberikan pertanggungan jawab apa yang kamu percaya? Oh, kalau tidak bisa, jangan marah-marah. Ya, kalau tidak bisa, percaya saja yang saya percayai gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, Rasul Paulus berpesan kepada Timotius supaya Timotius siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Anytime ya, anytime. Apa saja waktunya, siap sedialah. Nah, kemudian yang kedua katanya, nyatakanlah apa yang salah. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus, nyatakanlah apa yang salah. Ya, jadi kalau kita tahu salah, kita nyatakan ya. Saya menyatakan karismatik itu bukan dari Tuhan ya. Itu gerakan karismatik bukan dari Tuhan. Saya tidak menyinggung nama pribadi orang loh ya. Saya tidak mau menyinggung nama pribadi orang, tapi ini gerakan. Gerakan ini bukan berasal dari Tuhan. Ya, karena apa? Karena begini, kalau Anda percaya Alkitab ini satu-satunya firman Tuhan, maka Anda percaya juga bahwa ya nubuat atau ini pewahyuan terakhir itu sampai kitab Wahyu pasal 22 ayat 21. Jadi proses pewahyuan dari Allah berhenti sampai kitab Wahyu pasal 22 ayat 21. Nah, sesudahnya itu Tuhan tidak turunkan wahyu lagi. Jadi barang siapa yang berkata dia dapat wahyu, bernubuat dan ini itu dan sebagainya seperti yang dilakukan oleh gerakan karismatik, itu 100% bukan dari Allah.
Nah, jadi dapat berargumentasi. Kalau tidak cukup dengan jawaban itu, mari datang ke GITS, ya. Mari datang. Kita kasih pertanggungan jawaban, gitu ya. Kasih pertanggungan jawaban, ya. Nah, kita berani berkata bahwa gerakan Roma Katolik itu salah. Kita bisa berani berkata demikian, ya. Oh, kenapa salah? Oh ya. Nah, menyebut Bunda Maria itu Bunda Allah itu salah, ya. Allah tidak punya ibu. Kalau Maria itu adalah ibu Yesus, ya, Maria itu ibu Yesus selama kurang lebih 33,5 tahun waktu dia jadi manusia, itu oke. Tapi kalau menyebutnya Bunda Allah, wah itu penghujatan. Itu berarti Allah punya ibu. Kalau gitu kita punya Allah bukan Tritunggal, jadi kuartet tunggal gitu. Dan masih ada banyak lagi. Nah, berargumentasi gitu ya. Memberi pertanggungan jawaban apa yang kita percayai. Dan nyatakanlah apa yang salah. Kita berani menyatakan ya gerakan saksi Yehova itu salah. Ya, itu salah. Nah, apanya yang salah? Oh, kita berani menyatakan salah. Kita punya argumentasi. Ya, kita bisa berkata bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Itu sudah nyata di dalam Alkitab. Silakan baca di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 20 dan ada masih banyak lagi ayat. Tetapi mereka tidak mempercayai Yesus itu Allah. Nah, itu salah. Ya, itu sesat sekali. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di sini Rasul Paulus berkata, ya, dia berkata, nyatakanlah apa yang salah. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, adalah hak asasi manusia untuk berbicara dan menyatakan apa yang dia yakini benar dan apa yang dia yakini salah. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita harus mematuhi firman Tuhan. Kalau orang tanya kepada saya, ini salah apa benar? Oh, saya akan menjawab sesuai dengan keyakinan saya bahwa ini salah, ini benar. Nah, jadi orang Kristen harus tulus, harus memiliki hati nurani yang murni. Ya, tidak bermaksud membenci mereka tentu ya. Oh ya, justru kita kasih tahu dia salah, kita mau supaya dia kembali ke jalan yang benar, supaya dia menerima kebenaran. Itu ya penting sekali. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya nyatakanlah apa yang salah katanya. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ya, tegurlah dan nasihatilah. Ya, tentu ada hal-hal yang kita katakan secara umum, apa yang salah, apa yang benar. Tetapi kalau untuk menegur, itu adalah masalah pribadi. Nah, kalau ada jemaat yang salah, tentu kita tegur. Kita hanya boleh menegur, menertibkan orang yang di bawah otoritas kita. Jadi gembala hanya berhak menertibkan jemaatnya. Dia tidak berhak menertibkan tetangga, itu bukan urusannya dia. Ya, jadi kita menegur, menertibkan yang ada di bawah otoritas kita. Jemaat. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jadi tegurlah dan nasihatilah katanya dengan segaran dan pengajaran. Ya, kita menegur orang dengan ayat-ayat firman Tuhan. Kita menegur orang dengan hal-hal yang patut, ya, mengarahkan kepadanya hal-hal yang patut dilakukan. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tentu harus dilakukan katanya dengan penuh kesabaran dan pengajaran dan doktrin, ya. Jadi menegur orang pun harus pakai doktrin yang benar, bukan sembarangan tegur, ya. Harus sesuai dengan doktrin yang benar. Nah, kemudian di ayat yang ketiga katanya, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Akan datang waktunya, wah sekarang sih sudah tiba waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat katanya. Mereka tidak mau menerima ajaran sehat. Ajaran sehat, ajaran yang benar, wah ditentang sama mereka. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, saya selalu berkata kepada orang, saya bilang, saya adalah orang yang cinta kebenaran. Saya adalah orang yang mau mengejar kebenaran. Kalau saya salah, tolong kasih tahu saya salah di mana. Saya tidak akan marah. Anda kasih tahu saya salah di mana. Silakan. Ya. Tidak ada orang kasih tahu saya salah di mana. Ya, kalau sejauh ini saya yakin bahwa saya benar, apa salahnya? Ya, karena tidak ada orang yang kasih tahu saya salah di mana.
Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sebaliknya lalu saya kasih tahu mereka bahwa dia salah di mana, dia malah marah-marah gitu. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya. Nah, inilah ya. Jadi katanya ya di sini ya, tidak bisa menerima ajaran yang sehat lagi. Tolong periksa hati dengan baik ya. Nah, kalau Anda mendengar sesuatu pengajaran yang berbeda dengan apa yang sedang Anda yakini selama ini, apakah Anda mau marah-marah? Marah-marah sekali? Oh, jangan ya. Jangan marah-marah ya, karena marah-marah itu tidak menyelesaikan persoalan. Yang menyelesaikan persoalan itu adalah apa? Duduk tenang ya, duduk tenang, kemudian renungkan ya, renungkan dengan baik ya. Renungkan dengan baik. Apa yang disampaikan yang berbeda itu lebih benar atau tidak gitu. Nah, pemazmur dalam pasal 4 ayat 5 berkata begini katanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Ya, andai kata mau marah pun, ya loh, sebenarnya sih jangan marah ya. Andai kata mau marah pun, tahu nggak? Andai kata mau marah, tapi jangan marah di ini ya, jangan marah di dapur gitu. Marahnya di mana? Marahnya di tempat tidur katanya. Ya, marahnya di tempat tidur, paling-paling hadapilah bantal itu ya. Jangan istri atau suami Anda, tapi ya, kalau mau marah di tempat tidur, jangan di dapur. Di dapur banyak barang tajam ya. Nanti bisa terjadi itu piring terbang dan lain sebagainya. Nah, di Amsal pasal yang ke-17, Amsal pasal 17 ayat 27, 28 berkata, orang yang berpengetahuan menahan perkataannya. Orang yang berpengertian berkepala dingin. Ya, juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri, dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, jangan sembarangan ya, jangan sembarangan bertindak. Nanti kebodohan Anda ketahuan katanya. Ya, kira-kira begitulah. Kemudian di Yakobus ya, di Yakobus pasal 1, Yakobus pasal 1 ayat 9. Ayat 19. Yakobus pasal 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kekasih, ingatlah ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata ya, lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk ya marah. Kalau marah jangan cepat. Kalau kerja yang cepat ya. Nah, kalau marah jangan cepat. Ini firman Tuhan mengajar kepada kita gitu ya. Kalau marah jangan cepat-cepat, tahan dulu gitu ya. Tapi kalau kerja mesti cepat gitu. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat lagi di ayat yang ketiga katanya. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Ya, tidak bisa terima ajaran sehat. Mau marah-marah aja ya. Dan dia tidak dapat berargumentasi. Dia tidak dapat menunjukkan orang yang berbeda pandangan dengan dia salah di mana. Dan dia tidak mengerti apa yang dia percaya bahkan. Tapi dia marah-marah dulu gitu. Jadi tidak bisa terima ajaran sehat. Padahal sepatutnya kita sungguh-sungguh mengejar ajaran yang sehat. Kita harus menerima ajaran yang sehat. Karena dengan demikianlah kita bertumbuh di dalam iman yang benar. Dengan demikianlah kita akan menjadi anak Tuhan yang makin hari makin mengerti akan kebenaran. Terus di ayat 3 ini juga dikatakan, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mereka katanya, mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendak mereka, maksudnya ya, untuk memuaskan keinginan telinga mereka. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sekarang ya, kalau Anda menjadi orang Kristen, saya katakan bahwa Anda harus bergabung ke dalam satu jemaat. Bergabung ke dalam satu jemaat, Anda harus menaruh diri Anda di bawah otoritas seorang gembala. Dan Anda harus mendengarkan gembala itu.
bukan mencari-cari, ya, pergi satu gereja, loncat ke gereja yang lain, loncat lagi yang lain, loncat lagi yang lain. Itu akan dikategorikan Tuhan sebagai orang yang mencari mencari-cari, mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya dan memuaskan keinginan telinganya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus, Anda mau bertumbuh di dalam iman, Anda harus dibawa pengajaran yang baik. Dan tentu kalau Anda mau bergabung ke dalam satu jemaat, Anda harus mencari gembala yang bisa mengajar dengan baik, dan Anda setia dan mengikuti pengajarannya dengan baik gitu. Dan tentu yang nomor satu harus diperhatikan adalah kebenaran yang disampaikan. Bukan yang jago ngomong tetapi yang pengajarannya salah, tetapi yang pengajarannya benar, sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan sehat. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini katanya, mengumpulkan guru menurut kehendaknya dan untuk memuaskan keinginan telinganya. Jadi ada gereja yang sekali bikin jadwal khotbah setahun, ya, satu pengkhotbah cuma dapat giliran satu kali. Jadi ya dalam satu tahun bisa 50-an pengkhotbah sudah khotbah di situ. Wah, mereka pikir itu jago, ya jago. Nggak taunya, coba Anda baca ini. Kira-kira itu masuk kategori nggak? Mengumpulkan guru-guru ya untuk memuaskan ya kehendaknya dan untuk memuaskan keinginan telinganya. Masuk kategori nggak? Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, orang yang di dalam jemaat di situ, ya, orang yang menjadi jemaat di situ tidak mungkin imannya bisa bertumbuh. Mengapa? Mengapa tidak bisa bertumbuh? Karena ya bagaimana bisa bertumbuh kalau kalau yang mengajarnya gonta-ganti gitu dan topiknya gonta-ganti ya. Jadi kalau ibarat ini pasang puzzle itu yang gambar yang dipotong-potong itu ya, itu semuanya kocar-kacir gitu. Jadi tidak dalam satu bentuk susunan yang benar, dan masing-masing jemaat pulang ke rumah susun sendiri gitu. Anda bisa bayangkan betapa bingungnya jemaat itu mesti menyusun semua khotbah dalam setahun yang dia dengar, mana nyambung ke mana nyambung ke sini gitu. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tidak heran jadi orang Kristen 30 tahun bahkan 40-50 tahun masih tetap tidak mengerti kebenaran, Mengapa? Ya persoalannya itu ya karena menjadi orang Kristen di gereja yang ya tidak mengajar dengan sistematis, ya, tidak mengajar dengan sistematis. Oleh sebab itu ya di gereja kita di Grafe kita ada sekolah minggu dewasa. Ya, sekolah minggu dewasa adalah ciri khas dari Baptis, ya, Baptis independen yang Alkitabiah. Ya. Nah, kita ada sekolah minggu dewasa, dan di dalam sekolah minggu dewasa itulah kita membahas segala sesuatu, ada tanya jawab dan lain sebagainya, dan kita tambah lagi bahkan sesudah kebaktian selesai, selalu ada tanya jawab, selalu memberi kesempatan kepada jemaat untuk bertanya sepuas-puasnya. Sehingga kita mau orang yang datang bergabung menjadi anggota jemaat dalam 1-2 tahun, sungguh sudah menjadi orang Kristen yang penuh dengan pengertian, menjadi orang Kristen yang dapat memberi pertanggungan jawab kepada orang yang bertanya kepadanya, yang meminta pertanggungan jawaban daripadanya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, kemudian katanya ya, ayat 4 di sini. Mereka katanya akan memalingkan telinganya dari kebenaran. Lihat, memalingkan telinganya dari kebenaran, ya, terus katanya apa lagi? Dan membukanya bagi dongeng. Wah, memalingkan telinganya dari kebenaran. Kebenaran dia nggak mau dengar. Ya, kebenaran nggak mau dengar. Wah, dengar radio belum sampai cukup banyak, belum mengerti. Ya, baru dengar ya tidak setuju tentang bahasa lidah nubuatan, langsung dimatikan radionya misalnya gitu ya. Nah, itu belum, itu memalingkan telinga dari kebenaran. Terus katanya apa? Membukanya bagi dongeng. Nah, kalau dongeng, dia mendengarnya sampai matanya berbinar-binar gitu ya, mendengarnya. Karena apa? Dongeng, banyak dongeng kakek tua ya. Dongeng nenek tua. Rasul Paulus bilang dongeng nenek tua. Sekarang banyak dongeng kakek tua yang ceritanya misalnya katanya pergi dibawa jalan-jalan ke
ke surga, terus pergi jalan-jalan ke neraka. Wah, tidak cukup kesaksian jalan-jalan ke Israel, mau jalan-jalan ke surga, jalan-jalan ke neraka. Yang macam begini mereka mendengarnya sampai, waduh, matanya tidak berkedip. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya pendengar sekalian. Nah, katanya memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ya, bagi dongeng, wah pokoknya mereka kepingin cerita, kesaksian melulu, ya, kesaksian terus. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, kita lihat, ya, ini kesaksian terus, ya. Jadi luar biasa, ya. Luar biasa kasih karunia Tuhan kepada kita kalau kita bisa mendengarkan pengajaran yang benar, yang alkitabiah, yang bersifat doktrinal. Karena apa? Karena makin hari makin jarang. Makin banyak hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan itu cerita hidupnya. Cerita hidupnya, ya pertama-tama mungkin masih benar. Lama-lama ngarang, lama-lama bohong, ya. Lama-lama bohong. Nah, itu yang ternyata disukai oleh ini orang-orang di akhir zaman ini. Kemudian di ayat yang kelima, tetapi kuasailah dirimu. Nah, Timotius, kuasailah dirimu, jangan ikut-ikutan cerita dongeng nenek tua. Kuasailah dirimu dalam segala hal, dan engkau juga harus menguasai doktrin, harus menguasai pengajaran yang benar supaya Anda dapat menolong orang. Jangan cuma sekedar cerita nenek tua saja gitu, ya. Sabarlah menderita, katanya. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, ya. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu, ya. Tunaikanlah tugas pelayananmu sebagai seorang gembala yang baik. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini sungguh luar biasa sekali, ya. Ini kasih karunia Tuhan yang Tuhan limpahkan bagi kita, ya. Kita harus sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang mengerti kebenaran. Kita bisa menolong orang lain seperti yang Rasul Paulus katakan kepada Timotius ini, supaya dia ini kuatkan dirinya dan dalam segala hal, tentu dalam pengertian yang benar maksudnya. Dan kata Rasul Paulus di ayat yang ke-6, mengenai diriku, ya, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat, katanya. Nah, inilah yang mengindikasikan bahwa ini adalah tulisan Rasul Paulus yang terakhir, memang ditulis dari kota Roma, ya, ketika dalam pemenjaraannya yang kedua, dan dia sendiri juga sudah memiliki keyakinan mungkin dia tidak akan keluar lagi kali ini, ya, karena dia ditangkap oleh Nero yang sinting, ya. Mungkin ini saat berakhirlah pelayanannya, Tuhan mau panggil dia pulang. Nah, dia berkata, ini darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat, ya. Mendengar ini sedih juga, ya. Pasti Timotius membaca surat ini sambil air matanya berlinang-linang, ya. Katanya, ini kematianku sudah dekat, katanya. Nah, ayat yang ke-7, ya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, katanya. Mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman, katanya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Jadi dia menganggap pelayanannya selama ini adalah semacam satu pertandingan yang harus dimenangkan. Makanya dia menggebu-gebu, ya. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, terutama pelayan-pelayan Tuhan, mari kita bertanding dengan satu keseriusan. Wah, saya ikut menyaksikan juga pertandingan sepak bola itu Indonesia, ya, yang sudah kalah lawan Korea dan Arab Saudi. Tapi saya lihat orang kita berjuangnya lumayan juga, ya, lumayan dari segi ini semangat. Nah, boleh juga sih. Mungkin tekniknya, ya, kalah sedikit. Yang kalahnya paling banyak itu kalah badannya, kalah besar badan. Sama orang kita kelihatannya mungil-mungil gitu, ya. Sama Korea juga orang kita kelihatannya mungil-mungil, bagaimana mau menang gitu. Ya mungkin nih orang Indonesia ini badannya kecil, ya, apa kurang makan gitu, ya, waktu mau bertumbuh gitu. Jadi
Ya, tapi usaha mereka luar biasa. Usaha mereka luar biasa ya. Wah, saya salut ya usaha mereka. Jadi ini mengakhiri pertandingan yang baik ya. Sudah sedemikian bersemangat. Kalau Anda hamba Tuhan pada pagi hari ini, adakah Anda melayani Tuhan dengan penuh semangat? Wah, mari ya. Saya bangun setiap jam 5 pagi ya pendengar sekalian. Saya bangun setiap jam 5 pagi, saya beres-beres ya, cuci muka dan semuanya, sikat gigi dan siap-siap untuk ya langsung ke studio jam 6 pagi. Nah, penuh semangat pelayanan. Mengapa? Karena melihat ini sebagai sebuah pertandingan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Di sini katanya sudah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir katanya. Mencapai garis akhir ya, bayangkan ya. Garis akhir sudah dia capai katanya. Sudah kayak orang lari ya, pelari itu ya sudah mau capai garis akhir katanya. Terus apa lagi? Nah, aku telah memelihara iman. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, iman perlu dipelihara. Kita perlu memelihara iman supaya tetap setia sampai akhir ya. Tetap setia sampai akhir ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bagi mereka yang terpengaruh oleh teologi Calvinis ya, yang percaya one save always save ya, sekali diselamatkan sudah pasti diselamatkan apapun yang terjadi, itu agak ngaco. Di sini lihat Rasul Paulus saja dibilang dia memelihara iman, ya, dia memelihara iman. Nah, kalau kita percaya Tuhan Allah memberikan kita free will, kebebasan ya, kebebasan untuk menerima Injil atau menolak ya, maka sesudah kita terima Injil tidak mungkin kebebasan kita itu hilang. Lalu kita dipaksa ya, kita lalu dijajah ya untuk masuk surga. No ya, tidak ya. Free will tetap sampai kita masuk surga. Bahkan masuk surga pun Anda boleh turun lagi kalau mau ya, tapi tidak ada orang yang mau turun lagi. Nah, oleh sebab itu di dalam kerajaan surga, di dalam kerajaan 1000 tahun, di akhir dari masa kerajaan 1000 tahun, ketika iblis dilepaskan ya, kemudian mencobain orang lagi dan banyak orang memberontak lagi di situ. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jadi diperlukan ini kesetiaan sampai akhir ya, kesetiaan sampai akhir. Lalu apakah orang yang setia beriman sampai akhir itu diselamatkan oleh perbuatan? No, ya, setia itu sikap hati ya. Beriman itu bukan perbuatan gitu, bukan perbuatan. Itu artinya tetap di dalam iman. Kata Rasul Paulus, dia telah memelihara iman ya. Dia telah memelihara imannya sampai kepada garis akhir ya. Nah, ayat yang ke-8 ya. Ayat yang ke-8 di sini berkata ya, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Jadi mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan Tuhan kepadanya. Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Oh, Rasul Paulus memandang ke depan, melihat hadiah mahkota, ya, mahkota kebenaran katanya, mahkota kebenaran. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sekurang-kurangnya ada 5 kebenaran disebut di dalam 5 mahkota disebut di dalam Alkitab. Nah, salah satunya ini adalah mahkota kebenaran. Jadi sebuah hadiah, mungkin tidak berupa mahkota kayak topi kita begitu yang kita mesti pakai gonta-ganti kalau dapatnya 5 gitu. Tetapi ini hanyalah sebuah kiasan tentang ada penghargaan, ada hadiah yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin berupa kemuliaan yang berbeda yang kita nanti akan terima. Nah, jelas setiap orang yang masuk surga kondisinya berbeda. Kondisinya berbeda karena itu diberikan hadiah sesuai dengan apa yang kita perbuat di dunia ini. Dan setiap orang yang masuk ke neraka, kondisi hukumannya juga berbeda. Ya, orang yang berbuat kejahatan lebih besar akan dihukum lebih beratnya. Itu sesuai dengan ayat Alkitab. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kita lihat dia katanya Tuhan itu hakim yang adil. Ya, hakim yang adil ya. Kalau orang masuk surga semuanya sama, yang sudah sampai umur 75 baru dengar firman Tuhan kemudian percaya Tuhan, sama dengan yang umur 17 sudah percaya Tuhan dan melayani Tuhan dengan giat. Kalau masuk surga kemudian sama ya, tidak ada kemuliaan yang berbeda, maka ya bagaimana Tuhan bisa jadi hakim yang adil ya? Pada harinya katanya. Pada hari apa? Ya, hari kedatangan, tetapi bukan hanya kepadaku melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya, kepada semua orang yang merindukan
akan kedatangannya. Nah, jadi kita harus rindu akan kedatangan Tuhan. Itulah sebabnya di radio berita klasik ini kita serukan bukan shalom, tetapi kita serukan apa? Maranatha. Kita berkata apa? Tuhan segeralah datang. Merindukan kedatangannya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di ayat 9 katanya, berusahalah supaya segera datang kepadaku. Nah, Rasul Paulus mau Timotius segera datang kepadanya. Dia sudah rindu kepada Timotius karena Demas. Demas ini siapa? Demas ini kelihatannya orang di sekitar Kolose di situ, karena di surat Rasul Paulus kepada jemaat Kolose di pasal 4 ayat 14 di situ ada menyebut namanya, dan di surat Rasul Paulus kepada Filemon, ya Filemon cuma satu pasal, di ayat 24 ada menyebut namanya di situ juga. Karena Demas katanya telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Apakah meninggalkan iman? Ya belum tentu ya. Yang jelas mungkin Demas yang tadinya jadi hamba Tuhan sekarang mau jadi pedagang mungkin, you know. Nah, dia telah mencintai dunia katanya, ya meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika katanya, dia berangkat ke Tesalonika di sana. Kemudian Kreskes katanya, Kreskes ini kayak roti aja namanya ya, Kreskes gitu ya, telah pergi ke Galatia, dan Kreskes ini kita tidak banyak tahu siapa dia ya, dan cuman di sini kalau tidak salah namanya disebut telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Titus kita tahu ya, ada surat Rasul Paulus kepada Titus ya, yang kita akan bahas nanti mulai hari Senin ya. Dan kemudian dia berkata di sini Lukas. Nah, Lukas kita tahu yang menulis Injil Lukas sama Kisah Para Rasul, yang tinggal dengan aku. Lukas masih tinggal. Jemputlah Markus. Markus ini siapa? Markus ini yang keponakannya Barnabas, yang pernah dulu temenin Paulus dan Barnabas, dan menyebabkan Paulus dan Barnabas ini selisih pendapat tentang mau bawa dia apa tidak. Nah, sekarang dia sudah menjadi seorang pelayan Tuhan yang hebat ya. Dia menulis Injil Markus ya. Ini Markus ini ya. Dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Mungkin Markus mempunyai keahlian tertentu, sangat ingin, mungkin dia jago penginjilan pribadi, di penjara banyak yang perlu diinjili mungkin ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, terus dia berkata Tikikus ya. Tikikus telah kukirim ke Efesus. Nah, Tikikus ini siapa? Ya, di surat Efesus pasal 6 ayat 21 di situ ada menyebut namanya, dan di Kolose pasal 4 ayat 7 di situ ada menyebut nama Tikikus di situ ya. Nah, sangat mungkin dia malah orang yang turut mengajar atau kalau bukan menggembalakan di Kolose ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, katanya dia kukirim ke Efesus untuk membantu di sana. Nah, jika engkau kemari, kata bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas ya, di rumahnya Karpus ya. Jadi Rasul Paulus di penjara di bawah tanah, mungkin dingin sekali katanya, dingin ya. Makanya dia suruh Timotius datang sebelum musim dingin katanya. Datang sebelum musim dingin, karena Rasul Paulus dingin di penjara, maka tolong bawa katanya jubah yang kutinggalkan di Troas, di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku. Nah, rupanya mungkin kitab Perjanjian Lama ya, yang ditinggalkan di rumah di sini ya, di rumahnya si Karpus itu, dan perkamen itu ya mungkin lembaran yang masih kosong ya, sehingga dia bisa kirim surat lagi kemana begitu. Tetapi tidak lama kemudian memang ya dia dipenggal ya kepalanya oleh Kaisar Nero. Nah, Alexander katanya, Alexander tukang tembaga itu ya. Jadi Alexander tukang tembaga. Nah, ini ada disebut di 1 Timotius pasal 1 ayat 20. Ini orang mendatangkan banyak kesusahan karena dia menjadi penentang utama Rasul Paulus. Mengapa? Karena Rasul Paulus memberitakan jangan menyembah berhala, sementara dia tukang jual berhala gitu. Jadi kalau orang mendengarkan Rasul Paulus, maka dagangannya menurun. Jadi dia menjadi penentang Rasul Paulus amat sangat. Dia sudah mendatangkan banyak kejahatan katanya, dan Tuhan akan kiranya membalas menurut perbuatannya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, kemudian di ayat yang ke-15 katanya, hendaklah engkau juga waspada terhadap dia ya. Waspada terhadap dia karena dia sangat menentang ajaran kita. Oh ya, jelas ya. Dan mengapa? Karena dia bertentangan ya, apa yang dia lakukan itu bertentangan. Nah, kalau Injil diberitakan masuk ke satu daerah,
Tidak heran kalau dukun-dukun di situ marah, ya karena omset mereka turun gitu ya, mereka turun. Ya tidak heran kalau gereja yang benar masuk ke satu wilayah. Nah, gereja tradisional yang sudah tumpul di situ ya, yang sudah hanya melakukan kebaktian rutin saja, menjadi marah juga ya, menjadi marah juga. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mereka ikut teladannya Alexander ini, ikut teladan Alexander. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, di sini katanya Alexander ya, hendaklah engkau juga waspada terhadap dia karena dia sangat menentang ajaran kita. Pada waktu pembelaanku yang pertama tidak seorang pun yang membantu aku ya. Nah, orang pada lari mungkin ya, tidak ada yang membantu Rasul Paulus ya. Mungkin takut kena getahnya ya. Jadi memang ya, rupanya banyak orang berkata berani mati untuk Tuhan, tapi kalau saatnya tiba takut juga gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, cobalah ya, kita harus berdoa kepada Tuhan supaya kita teguh sampai akhir, supaya kita betul-betul berani menghadapi semua resiko katanya. Nah, di sini waktu Rasul Paulus dalam persidangannya pertama tidak ada orang yang membantunya. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka katanya. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku ya. Tuhan mendampinginya dan menguatkannya supaya katanya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Jadi betapa Tuhan meneguhkan Rasul Paulus dalam segala keadaan supaya dia tetap beritakan Injil. Dan hari ini kita pun demikian. Hati kita harus tetap teguh melalui surat-surat yang dikirim oleh Rasul Paulus supaya kita betul-betul menjadi orang Kristen yang kuat, yang gagah berani menghadapi segala tantangan, karena kita tahu sekarang yang Tuhan yang kita layani itu benar dan pengajaran yang kita sampaikan itu benar. Kita harus memiliki keyakinan itu. Barulah kita bisa teguh menghadapi segala sesuatu. Nah, di sini dikatakan supaya Tuhan menguatkan dia, supaya melaluinya Injil diberitakan sepenuhnya kepada semua orang bukan Yahudi. Dengan demikian katanya, aku lepas dari mulut singa. Melepas dari mulut singa. Ini ada yang menafsirkan bahwa singa di sini dimaksudkan itu Nero ya. Tetapi ada yang menafsirkan secara literal juga bahwa ya mungkin ya salah satu penghukuman kalau orang itu dijatuhkan hukuman bersalah maka dilempar, disuruh makan singa gitu. Tetapi dalam catatan sejarah Rasul Paulus karena dia warga negara Roma, dia bukan dikasih makan singa tapi dia dipenggal kepalanya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus bilang dia terlepas dari mulut singa oleh karena Tuhan membantunya. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat ya. Betul, setiap usaha yang jahat Tuhan akan tolong lepaskan dia, dan Paulus pun sudah babak belur juga. Tuhan ingin dia mengalami supaya hari ini kita mengalami hal yang demikian, kita tidak lemah, kita tidak putus asa, karena kita tahu Rasul Paulus pun mengalami semua itu. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Masuk kerajaannya, ya kepalanya dipenggal, masuk kerajaan di sana, ya baginya lah kemuliaan selama-lamanya katanya. Amin. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, di ayat 19 dikatakan, salam kepada Priska dan Aquila. Nah, ini dua sahabatnya yang didapat di Korintus ya. Sekarang ada di Efesus ya. Salam kepada Priska dan Aquila dan kepada keluarga Onesiforus. Nah, juga ada di wilayah di situ Onesiforus katanya. Erastus. Nah, Erastus ini bukan Erastus yang di Jakarta, ini Erastus yang di Efesus ya. Tinggal di Korintus katanya. Dan Trofimus ya. Nah, kutinggalkan dalam keadaan sakit ya. Jadi Trofimus ditinggalkan dalam keadaan sakit di Miletus katanya. Mungkin Rasul Paulus ditangkap di situ kah ya, sangat mungkin ya. Bersabarlah katanya, berusahalah kemari ya sebelum musim dingin. Nah, ini yang menandakan bahwa surat ini ditulis sekitar mungkin 6667 ya. Karena tahun 68 itu Kaisar Nero bunuh diri. Jadi ini sangat mungkin, makanya surat ini
ditulis, berarti kalau di sini karena berusaha datang sebelum musim dingin, mungkin ditulis di musim semi ya. Jadi supaya musim panasnya ini Timotius bisa melakukan perjalanan datang. Salam dari katanya Ebulus dan Pudes dan Linus. Nah, ini nama-nama yang jarang kita dengar ya, di tempat lain juga Klaudia dan dari semua saudara. Nah, nama-nama yang indah masuk di dalam kitab kehidupan ini. Tuhan Yesus Kristus. Nah, sebenarnya ini di bahasa aslinya ada Tuhan Yesus Kristus menyertai rohmu, kasih karunia-Nya menyertai kamu, katanya. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini surat yang sangat indah, surat Rasul Paulus kepada Timotius yang sangat menguatkan pelayanan Timotius. Harapannya juga menguatkan kita, pelayanan kita. Nyatakanlah apa yang salah, ajarkanlah apa yang benar. Nah, itulah tanggung jawab kita. Oke, mari kita berdoa. Bapa di sorga, puji hormat kami naikkan padamu. Tuhan, terima kasih. Sejauh ini kami sudah belajar firman-Mu dan menyelesaikan surat Rasul Paulus kepada Timotius. Kami mengucap syukur dan mohon Tuhan pimpin dan memberkati semua usaha ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.